Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsin Jafir Ainul Ma'ruf, CGP Angkatan 8 dari Kota Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan pola penanganan siswa menggunakan segitiga restitusi. Dan pada siang hari ini kita akan mencoba menyelesaikan 2 kasus siswa menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Bagaimana dan seperti apa penerapannya? Mari kita lihat video berikut ini. Oke, silahkan masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silahkan masuk lagi. Ya, Ustaz. Oke, silahkan dulu. Oke. Mohon maaf mengganggu waktunya Zaki. Pagi ini bisa berbicara dengan Zaki. Ya. Di pembelajaran jam pertama tadi. Ya. Saya melihat Zaki aju tak aju pada pelajaran matematika yang bisa lakukan. Nah, kira-kira Zaki bisa menceritakan masalahnya apa, kenapa Zaki bisa aju tak aju ketika pembelajaran ini? Jadi gini Ustaz, tadi itu rumusnya itu sangat sulit Ustaz. Jadi saya susah lupa. Mungkin Ustaz ada ide kakak saya coba Tidak apa-apa. Jadi setiap siswa yang bisa ngajar itu pasti pernah mengalami kesulitan. Bahkan dulu ketika saya belajar juga pernah mengalami kesulitan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa matematika itu insya Allah kalau kita bisa belajar dengan serius, maka itu akan sangat bermanfaat di kehidupan kita nanti. Nah, menurutmu kira-kira untuk mengatasi kesulitan yang kamu sampaikan tadi, ada nggak hal-hal yang perlu kita lakukan atau mungkin bisa lakukan, bisa dilakukan supaya bisa mengatasi kesulitan belajar yang dialami? Mungkin Ustaz buat game seputar tema-tema matematika, rumus-rumus, atau tidak belajarnya di luar, tidak di dalam saja jenuh. Lalu mungkin membuat istilah-istilah singkatan-singkatan tentang rumus-rumusnya. Oke, baik, terima kasih Zaki. Berarti itu masukan untuk Ustaz supaya dapat mengelola pembelajaran ke depan dengan lebih baik. Yang kedua, Ustaz ingin berbicara juga dengan Zaki terkait sikap Zaki ketika Ustaz tegur. Tadi Zaki agak menggunakan nada-nada yang tidak begitu bagus diucapkan. Nah, kira-kira menurut Zaki, perasaan Zaki bagaimana ketika Zaki bersikap seperti itu kepada Ustaz? Saya merasa bersalah Ustaz, karena sudah berkata gimana kurang sopan kepada Ustaz. Jadi saya mohon maaf. Saya insya Allah saya akan berubah sikap saya. Gitu. Artinya Zaki tahu ya bahwa apa yang Zaki lakukan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang Zaki percaya, nilai-nilai yang Zaki lakukan. Baik Zaki, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik ke depan. Ya. Ustaz bisa menyediakan metode pembelajaran yang baik. Zaki juga bisa menerapkan dan lebih suka dengan metode yang saya terapkan sehingga kita bersama bisa belajar matematika dengan baik. Terima kasih Zaki. Terima kasih. Oke, Mbak Laura dan Mbak Lovina, tadi saya mendengar kabar bahwa kalian berdua sudah membuat seisi kelas menjadi ramai. Apa benar begitu? Saya mulai dari Mbak Laura dulu aja. Mungkin bisa diceritakan kenapa kok bisa seperti itu. Jadi ceritanya saat pulang sekolah saya pinjam bukunya Lovina, tapi saat itu Lovina sudah pulang
ini ya, bahwa ini ada mata. Saya yakin ini semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Membuat gaduh di kelas itu semua orang juga pasti pernah melakukan itu. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Lovina juga bagus ya, mempertahankan haknya. Kemudian sekarang kita ke Aura. Bagaimana dengan solusi yang diberikan oleh Lovina? Jadi kamu diminta untuk mencari bukunya terlebih dahulu, dan jika bukunya tidak ketemu maka Aura harus mengganti bukunya Lovina. Kira-kira dari Aura bagaimana? Dari saya sendiri, saya setuju dengan pendapat Lovina. Dikarenakan ini juga murni kesalahan saya. Saya meminjam bukunya Lovina tanpa izin Lovina dan menggunakan buku tersebut. Oke. Yang terakhir kan tadi pagi kalian sudah bikin gaduh di kelas ya. Kira-kira menurut kalian apa yang sudah kalian lakukan itu apakah sesuai dengan nilai-nilai atau peraturan yang sudah diterapkan di kelas kalian? Kira-kira sesuai nggak? Itu mengganggu nggak? Sangat mengganggu dikarenakan dalam kondisi pelajaran sedang pelajaran sedang berlangsung, kita membuat kegaduhan dan mengacaukan pelajaran tersebut. Oke. Kalau seperti itu, kira-kira solusinya apa supaya kita bisa memperbaiki apa yang sudah apa yang sudah kalian lakukan berdua tadi? Kalau dari saya berharapnya Aura kedepannya tidak minjam barang orang tanpa seizinnya, dan kalau memang pinjam, saya mohon untuk dikembalikan ke tempat semulanya. Kalau dari Aura untuk memperbaiki keadaan dengan teman-teman yang ada di kelas akan kegaduhan yang kalian buat, kira-kira apa yang kalian lakukan? Lain kali sebagai saya pribadi yang telah meminjam buku Lovina tanpa izin, kalau saya meminjam buku teman-teman yang lain, saya harus minta izin kepada pemiliknya dulu supaya tidak terjadi masalah seperti hari ini, Ustaz. Oke, baik, sudah clear ya berarti. Nanti silakan orang berarti sesuai dengan solusi yang ditawarkan, orang mencari dulu bukunya. Kalau tidak ada, berarti Aura harus mengganti buku yang sudah ditemukan. Baik, terima kasih Aura dan Lovina. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa melakukan solusi yang sudah disampaikan dan kita bisa menjalankan pembelajaran dengan baik. Terima kasih Aura, terima kasih Lovina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jaki Arsafarizal, kelas 9D. Menurut pendapat saya, program segitiga restitusi ini membuat saya lebih nyaman dan saya bisa menyampaikan pendapat saya kenapa saya melakukan hal tersebut. Dan saya juga mendapat nasihat dari Ustadz sehingga saya tidak akan membuat kesalahan itu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Cita Rohmani dari kelas 9D. Hari ini saya akan menyampaikan feedback terkait metode segitiga restitusi. Dari sudut pandang sebagai guru lebih mengetahui permasalahan pada siswa dengan menanyakan permasalahan pada siswa seperti apa yang telah dilakukan siswa tersebut, dan sebagainya. Dari sudut pandang siswa menjadi lebih nyaman dengan guru tersebut dan permasalahan dapat lebih mudah terselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovina Brenda Dewi dari kelas 9B. Di sini saya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan jika menggunakan metode segitiga restitusi. Sebagai murid, saya merasa lebih rileks dikarenakan guru tidak langsung memberikan konsekuensi yang berat kepada murid, tetapi guru mengajak murid untuk berdiskusi terlebih dahulu apa masalah yang mereka lalui. Dan dengan berdiskusi, murid dapat mendapatkan seperti nasihat, dan murid tidak melakukan kesalahan yang sama di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.